hanya gigit-gigit kecil begitu ya. Tapi kalau sudah ribuan ya cukup mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gria Farm, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Ahad ya, saya sedang berada di Gria Farm. Ini ada salah satu penghuni yang saya akan tunjukkan kepada sahabat semua ya, penghuni yang ada di Gria Farm, yaitu satu koloni dari lebah trigona ya. Kita lihat coba, contohnya seperti ini. Ini madunya sudah banyak sekali nih, masya Allah. Ini madu, ini bipolen ya. Ini ada kantong-kantong madunya, masya Allah. Nanti sore mungkin kita akan panen ya. Ini kita lihat ini. Di sini tempat madunya ya. Kemudian pintunya, lihat. Ini pintu keluar masuk dari si lebah. Nah, di dalam lock ini ada tempat telurnya ya, tempat berkembang biaknya ada di dalam sini. Baik ya teman-teman, saya akan bercerita sedikit tentang lebah trigona ini. Lebah trigona ini banyak macamnya ya. Ada jenis Itama ini yang saya pelihara, jenis Itama, ada revisep dan lain sebagainya ya. Pertama, apa yang melatar belakangi saya memelihara lebah trigona ini berawal dari pada waktu pandemi ya. Pandemi di tahun 2019, tapi kemudian mulai terdampaknya itu di sekitar tahun 2020 ya. Waktu itu bisa dikatakan lockdown. Ketika pandemi waktu itu, anak-anak saya yang sedang kuliah, ada yang di Jogja ya, itu 2 orang pulang ke kampung ya, dan sempat di karantina beberapa hari ya. Dan waktu itu karena tidak ada kegiatan di rumah, ya kita cari aktivitas yang kira-kira produktif gitu. Singkat cerita, waktu itu saya belajar kepada teman ya, dan waktu itu saya beli ada sekitar 1 atau 2 lock lah pertama kali, dan terus berkembang banyak lock ya, banyak sarang lebah, dan sampai sekarang alhamdulillah masih produksi. Mungkin teman-teman ada berkeinginan untuk melihara lebah trigona ini ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya, agar lebah ini bisa survive, dan tentunya kita mengharapkan produksinya. Nah, ini sudah masuk tahun keempat ini ya, ini enggak diperbaiki tapi dia tetap produksi itu. Jadi ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama, wajib harus ada di sekitaran atau vegetasi di sekitaran dari lebah ini berada, dia harus ada sumber nektar. Sumber nektar itu adalah bakal madu ya, dia dikonsumsi oleh si lebah dan sebagian kemudian diproses dalam tubuhnya dan menghasilkan madu. Nah, ini contoh dari sumber nektar. Ini tanaman Santos Lemon. Nah, di dalamnya ini coba bisa kita perlihatkan kepada sahabat Gria Farm di mana saja berada. Ya, coba kita lihat mas. Nah itu ya, itu ada cairan tuh. Itu adalah nektar ya. Dia akan dihisap oleh lebah, sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian kemudian diolah di dalam perut lebah dan kemudian keluarkan kembali di sarangnya ya, dan dia akan menghasilkan madu nanti. Nah, ini tanaman kaliandra. Nah, ini tuh bisa dilihat. Nah, ini sedang menghisap. Nah, ini lebah besarnya ya, Mellifera sepertinya. Ini kaliandra, ada Santos Lemon ya. Kemudian itu ada pohon kelapa ya, pohon kelapa. Kemudian ini saya sudah persiapkan ada pohon jambu. Pohon jambu ini terus berkembang, dan ketika berkembang
pasti ada nektarnya. Kemudian ada pohon jeruk ya. Ini pohon kelengkeng, tapi pohon kelengkeng ini belum berbuah ya. Tapi kita bisa lihat ya, ini Santos lemon satu batang saja ini sudah bisa mencukupi satu koloni ini ya. Dan saya tanam cukup banyak ya, di sepanjang perbatasan antara Gria Farm dengan jalan itu puluhan batang saya tanam ini Santos lemon. Nah ini berkembang. Cukup bahagia di lebah trigona di Gria Farm ini karena sumber makanan cukup banyak. Itu yang pertama ya. Nah ini bisa kita lihat. Nah, beterbangan sedang menghisap nektar. Jadi syarat yang pertama harus ada sumber nektar di sekitaran alam, sekitaran di mana lebah trigona ini berada. Kemudian yang berikutnya harus ada sumber resin. Sumber resin itu adalah ya kalau bahasa awamnya itu getah ya. Dan hampir semua tanaman sebenarnya bergetah ya. Kalau ini kita buka begini biasanya ada getahnya, terutama ada pohon-pohon tertentu seperti pohon mangga ya. Kemudian pohon ubi ya, pohon singkong itu ada getahnya. Dan banyak sebenarnya pohon-pohonan lain yang bergetah. Itu nanti akan dijadikan gentong-gentong atau sarang dari si lebah trigona ya. Kemudian syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga harus ada sumber polen. Jadi tumbuh-tumbuhan terutama buah-buahan ya, bunga juga, ketika dia berbunga sebelum pentil ya si buah ini dia akan menghasilkan polen. Polen itu apa? Tepung sari ya, untuk membuahi serbuk sari yang akan membuahi buah ya. Dan itu pada saat proses pembuahan itu ada yang disebut dengan polenisasi, itu dibantu oleh lebah trigona ini ya. Sebagian dari polen itu nanti akan dibawa sebagai makanan dari anak-anak lebah yang berada di sarang. Jadi 3 syarat tersebut harus mutlak terpenuhi karena usia lebah ini ya dia terbatas. Yang saya dapatkan informasi usia lebah ini hanya 3 bulan saja, kemudian dia harus mati dan kemudian akan digantikan dengan generasi berikutnya ya. Jadi kalau tidak ada 3 sumber yang tadi, sumber nektar, sumber resin, dan sumber polen, dia akan punah. Alhamdulillah untuk di Gria Farm ini vegetasinya cukup baik. Ini dibuktikan sudah 3 tahun berjalan, si koloni ini tetap survive. Ini bisa kita lihat ya. Ya, ini ada tetap survive, ini sudah 3 tahun lebih. Nah, kita bisa lihat ya, dia masih survive. Nah, ini resin tadi di dalamnya itu, nah itu kantong-kantong madunya, ada kantong-kantong polen ya. Ini tidak membahayakan ya, ini tidak membahayakan ya, hanya gigit-gigit kecil begitu ya. Tapi kalau sudah ribuan ya cukup mengganggu, makanya ada cara mengatasinya dengan cara biasanya pengasapan atau menggunakan alat pelindung diri. Di sini ada sekitar 40-50 koloni ya, dan terus produksi. Insya Allah banyak yang sudah merasakan manfaatnya secara rutin berlangganan dengan kami, 1 botol 2 botol, ada yang 15 hari sekali, ada yang 1 bulan sekali. Alhamdulillah madu memang membawa keberkahan. Teman-teman yang berkeinginan belajar
silahkan datang di Gria Farm. Cari saja di Google ya, Gria Farm Tanggamus, dia akan ketahuan Google Mapnya di mana bisa datang atau kontak kami. Saya siap sharing kepada Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang bertanya ya teman-teman ya, potensi ekonomi yang bisa diperoleh dari kita budidaya lebah kelanceng ini apa? Gitu. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya memanen lebah trigona ini, madunya itu rutin setengah bulan sekali. Biasanya setiap hari Ahad. Ini hari Ahad setengah bulan lalu sudah dipanen, dan ini jadwal panen di hari ini. Tapi tidak masalah, misalnya harus mundur 2-3 hari atau 1 minggu, tidak ada masalah. Dia akan semakin banyak lebah yang ada di sarang ini. Jadi potensinya di dalam satu sarang seperti ini ya normal diambil rata-rata, ya ada yang banyak, ada yang kurang gitu. Tapi diambil rata-rata itu bisa menghasilkan suatu botol ukuran 250 ml. Ya. Untuk diketahui harga di pasaran itu satu botol itu bisa 150 sampai 200 ribu. Ya. Jadi saya biasanya akan selalu memberikan diskon. Ya. Anggaplah yang 150 ribu tadi, pengalaman saya biasanya jual 100 ribu. Ya. Sekali panen yang setengah bulan sekali itu saya biasa memanen antara 10 sampai 15 botol dalam setengah bulan sekali. Jadi bisa dihitung sendiri berapa income dari kita berbudidaya lebah kelanceng. Yang produksi di sini ya saya hitung, karena sebagian ada karena nggak dirawat dengan baik ya, itu sekitar 20 sampai 25 koloni. Ya. Selebihnya itu karena mungkin ada hama, semut ya, atau kadang-kadang ada tertiup angin roboh gitu sehingga koloninya pergi. Jadi yang rutin itu sekitar 20 sampai 25 koloni produksinya yang saya sampaikan di depan tadi. Ini tentu potensi ekonomi yang sangat menjanjikan kalau Bapak Ibu mau menekuni ya. Alam kita cukup tersedia, menyediakan banyak support bagi si lebah kelanceng ini. Jadi di Kabupaten Tanggamus khususnya ini memang daerah endemis ya, cocok sekali untuk lebah trigona ini hidup, berkembang, dan terus berproduksi. Demikian sharing dari saya, Gria Farm Tanggamus ya. Semoga bermanfaat dan bisa membawa inspirasi bagi Bapak Ibu semua berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.